hormat bagimu Tuhan Yesus. Kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya Bagi Dia. segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Segala pujian, hormat, kemuliaan, syukur selama-lamanya hanya bagi Engkau. Selama-lamanya. Berikan pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, malam ini Engkau kumpulkan kami umat-umat-Mu untuk kami dapat memuji menyembah Tuhan. Dan terlebih lagi Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, biarlah lewat kesempatan yang indah ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu, menumbuhkan kerohanian kami, agar pelayanan kami hari ini, persekutuan kami menjadi persekutuan yang berkenan di hadapan Tuhan. Persembahan yang hidup, yang berkenan, dan menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu, penucapan syukur terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali Bapak Ibu bisa ada lagi bersekutu dalam sebuah pujian penyembahan kepada Tuhan. Walaupun singkat waktunya, tetapi kalau Tuhan beri kesempatan kepada kita, Bapak Ibu mengambil keputusan untuk hadir dan menikmati hadirat Tuhan, itu hal yang sangat luar biasa. Amin. Saya percaya malam ini kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Di dalam doa dan puasa, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah ada yang buka hari ini. Tetapi biarlah apa yang kita lakukan hari ini membuat kita semakin sadar. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Dalam puasa adalah bentuk dari kerendahan hati kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Kita perlu Tuhan. Bahkan ketika saya merenungkan Yesus berpuasa 40 hari di padang gurun. Seolah-olah Yesus itu membuka peluang untuk diserang oleh iblis. Tetapi Yesus sudah siap karena dia sedang merasakan lapar. Yesus sudah siap untuk menerima serangan dari setan. Serangan pertama, rubah batu menjadi roti karena lapar Bapak. Tapi karena Yesus berpuasa, Yesus sudah siap. Wah, sebentar lagi saya diserang. Ternyata saya mempelajari, merenungkan ketika kita puasa kita juga sudah siap.
Akan ada serangan-serangan yang menghantam hidup kita. Tetapi ketika kita sedang merasakan haus dan lapar, kita semakin siap. Amin Bapak Ibu. Dan kita selalu menang bersama dengan Tuhan. Melanjutkan minggu yang lalu Matius pasal 7. Kita masuk ke Matius pasal yang ke-8. Dikatakan demikian Bapak Ibu. Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Bisa tampilkan ayat ini supaya kita bisa membaca sama-sama. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saya bisa artikan seperti ini Bapak Ibu. Orang yang suci hatinya adalah orang yang berbahagia. Amin. Ini adalah ucapan bahagia. Kalau saya rangkum Bapak Ibu, intinya yang paling menyeluruh meliputi semua hal adalah suci hatinya. Ayat ini meliputi kekudusan dan kebahagiaan, dijelaskan dan disatukan dengan sangat sempurna. Ucapan bahagia ini menggambarkan karakter yang menyeluruh dari manusia. Adalah berbahagia, yaitu mereka yang suci hatinya. Tidak kebetulan Bapak Ibu diambil satu poin, suci hatinya. Perhatikan Bapak Ibu. Ibadah yang sejati terletak dalam kesucian hati kita. Minggu ini kita berbicara tentang persembahan. Sekalipun minggu kedua para pengerja hamba-hamba Tuhan mengangkat tema-tema yang lain. Tetapi intinya adalah persembahan kepada Tuhan. Hari Minggu kemarin Ibu Christina Tandri menjelaskan tentang ibadah yang sejati. Apa ibadah yang sejati? Tergantung hati kita. Kalau ibadah kita datang dengan motivasi yang salah, dengan tidak hati yang suci, ibadah kita salah di hadapan Tuhan. Orang Israel ketika menghadapi perang, mereka menghadapi musuh yang besar, mereka ingat, harus bawa tabut perjanjian. Berbicara tabut perjanjian itu berbicara hadirat Tuhan. Berbicara tentang hadirat Tuhan turun di tengah-tengah umat Israel. Ayo panggil Tuhan supaya kita dapat kemenangan. Tuhan dimanfaatkan. Hatinya sudah tidak suci, hatinya sudah bengkong, tidak lurus di hadapan Tuhan. Tuhan dimanfaatkan untuk memenuhi keinginan umat Israel. Dibawa tabut perjanjian ke medan perang. Alkitab menulis mereka kalah. Bahkan yang mati lebih banyak dari peperangan sebelumnya. Dan lebih parahnya lagi, tabut perjanjian direbut oleh orang Filistin. Kebetulan ditulis tidak Bapak Ibu. Kalau sudah ditulis di Alkitab, itu menjadi peringatan-peringatan di dalam hidup kita. Itu sebab Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah terlena dengan hidup ini, kita sudah mulai melenceng. Coba Bapak Ibu buka lagi perjanjian lama. Baca baik-baik, direnungkan baik-baik. Kalau kita membaca dengan daging, kesimpulannya pasti satu. Tuhan kok kejam ya? Tuhan kok jahat ya? Salah, mati. Sedikit keluar dari aturan, mati. Mati Bapak Ibu. Gak main-main di dalam perjanjian lama. Itu menunjukkan Bapak Ibu Saudara, hormat dengan Tuhan. Ayo hormat dengan Tuhan. Saya senang Bapak Ibu. Kalau sudah terlena dengan situasi seperti ini, baca lagi perjanjian lama. Wah, hukum Tuhan itu luar biasa. Agar kita umatnya selalu memberi hormat kepada Tuhan. Jangan manfaatkan Tuhan sesuai dengan keinginan manusia kita. Ibadah kita malam hari ini yang kita adakan di wadah, di cabang, ibadah raya. Mari datang dengan hati yang suci. Karena orang-orang yang suci, Alkitab mengatakan dialah orang-orang yang berbahagia. Dialah yang dapat menikmati sebuah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak memanfaatkan Tuhan untuk memenuhi keinginan daging kita.
Yeremia 4 ayat 14 dikatakan demikian. Yeremia 4 ayat 14. Coba tampilkan ayat ini. Yeremia 4 ayat 14. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu? Bapak Ibu, bukan hanya sekedar datang kepada Tuhan supaya kita diperkenan. Tetapi Alkitab Yeremia 4 ayat 14 katakan, hati yang bersih, hati yang suci membawa kita pada keselamatan. Kita tidak akan pernah menjadi umat Tuhan yang memanfaatkan Tuhan. Kita tidak akan menjadi umat anak Tuhan yang selalu datang kepada orang tua minta. Kalau masih kecil Bapak Ibu, coba perhatikan anak-anak kalau masih kecil datang ke orang tua minta dikasih atau tidak Bapak Ibu? Dikasih. Kalaupun gak boleh, wah anak kecil akan nangis, aduh kasihan dikasih. Perhatikan Bapak Ibu. Kalau kerohanian kita hari ini cuman sekedar minta lalu kita dapat, minta kita dapat, kita masih anak-anak. Kalau kita sudah semakin dewasa, anak-anak itu akan berpikir, pemikirannya akan berkembang. Di satu titik anak-anak berpikir, gimana ya saya mau menyenangkan orang tua. Coba koreksi hidup kita Bapak. Itu diperlukan hati yang suci. Kepada Allah kita datang bukan hanya mengangkat tangan yang bersih, namun juga hati yang murni. Coba buka Mazmur 24 ayat 4 sampai 5. Dikatakan demikian. Mazmur 24 ayat 4 sampai 5. Ayat 3 sampai 5. Ayat 3 ya, dikatakan demikian. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Satu pertanyaan yang langsung dijawab oleh Alkitab. Pemazmur mengatakan di ayat yang keempat, perhatikan. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Hati Bapak. Bersih tangan. Tangan itu selalu berbicara dengan pekerjaan apa yang kita lakukan sehari-hari. Bahkan Alkitab dengan sangat detail apa yang kita pegang dengan tangan ini. Tuhan butuh tangan-tangan yang bersih. Hati yang murni. Supaya dia bisa naik ke atas gunung Tuhan. Berbicara hati bukan hati lever ya Bapak Ibu ya. Tadi saya lihat posisi hati lever itu dekat ginjal ya. Ginjal kita manusia itu punya dua. Itu sebab disebut ginjal-ginjal gitu ya. Ginjal-ginjal, orang ginjal-ginjal itu normal berarti ginjalnya dua. Coba kalau ginjalnya satu Bapak Ibu. Orang itu gak akan bisa beraktivitas. Diem aja ngelentruk. Bahasa Jawa itu lumayan ya, memberi arti yang luar biasa gitu ya. Dibandingkan bahasa-bahasa yang lain, lebih marem gitu. Tangan yang bersih, hati yang murni. Artinya tidak ada campuran dengan yang lain. Kebalikan dari murni, Bapak Ibu, adalah pencemaran dan kenajisan. Kalau kita tidak suci hati, tidak murni hati, otomatis Bapak Ibu, hati kita sedang tercampur dengan hal-hal yang lain. Dan setan bekerja Bapak Ibu. Fisik boleh ada di gereja. Fisik boleh mengangkat tangan. Mulut boleh menyanyi. Tapi kalau setan sudah masuk di dalam hati dan pikiran kita, cukup. Karena keberadaan kita tidak bisa berkenan di hadapan Tuhan. Selalu ada pikiran-pikiran jahat. Selalu ada pikiran-pikiran najis dalam hidup ini. Mengapa kita tidak berkenan di hadapan Tuhan? Ya karena kita tidak suci hati. Jadi hati ini harus tetap dijaga.
Dari setiap keinginan-keinginan hawa nafsu, segala keinginan pikiran kotor, keinginan-keinginan daging, ketamakan, keserakahan, kesombongan. Kenapa? Karena hati yang tidak dijaga. Amsal 4 ayat 23 dikatakan demikian. Amsal 4 ayat 23. Amsal pasal yang keempat, bisa tampilkan ayat ini. Amsal 4 ayat 23. Saya bacakan ayat ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara, mengapa hari ini kita diperdengarkan tentang kesucian hati? Karena yang keluar dari mulut ini Bapak Ibu, mau itu bercanda, mau itu cuman buat konten, atau cuman hanya senda gurau, yang keluar dari mulut ini adalah dalam isi hati. Sudah tidak bisa dibohongi Bapak. Dari dalam hati disitulah terpancar kehidupan. Jadi apa yang keluar itu berasal dari hati. Saya miris Bapak Ibu Saudara. Ya, generasi sekarang dengan begitu mudahnya membuat konten. Ya, saya sadar sih buat supaya menarik, supaya lucu, supaya memikat. Tetapi aslinya itu terpancar dari dalam hati. Yang bikin miris itu seperti ini Bapak. Cewek gak punya uang, dia lagi mengeluh di konten itu. Aduh gak punya uang, open BO yuk. Ini kan miris Bapak Ibu. Merendahkan diri yang sudah ditebus oleh keselamatan daripada Tuhan. Hanya gara-gara gak punya. Ya memang buat konten. Sebetulnya buat konten. Tetapi apa yang keluar kan berasal dari dalam hati. Bapak Ibu, saya sering mengikuti itu karena ada beberapa cuplikan-cuplikan hal-hal yang rohani bagus-bagus. Jadi saya ikut, tapi kalau ikuti semua, gak semua rohani Bapak Ibu. Pasti keselip-selip dengan hal-hal yang dunia, yang tim kreativitas buatlah. Hari ini saya baca, ada yang bilang gini, tips untuk menjadi simpenan. Wah ngeri ya. Dan yang like banyak Bapak Ibu. Firman Tuhan gak sampai 100 yang kasih jempol. Tapi hal-hal demikian, wah 4.5K gitu ya. Berarti berapa? 4.500 gitu ya. Ini hal-hal ini yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Generasi muda, anak-anak muda, bahkan sampai di kita orang tua. Kemajuan digital teknologi itu luar biasa mempengaruhi pikiran dan hati kita. Itu sebab firman Tuhan malam ini mengingatkan kembali, ayo jaga hati ini. Amin. Karena hati yang suci dialah orang-orang yang berbahagia di hadapan Tuhan. Makarios, tingkat kebahagiaan paling atas, paling top, makarios. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati ini harus dipersembahkan kepada Tuhan Bapak. Bagaimana kita mau mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang sejati, yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan kalau kita tidak menjaga hati kita. Bapak Ibu Saudara, dalam ucapan bahagia ini, di dalamnya terkandung menyeluruh bagi orang-orang yang melakukannya. Dan ketika ada umat Tuhan menjaga kesucian hati, Bapak Ibu menjaga kesucian hati, menjaga kemurnian hati. Saya mau katakan sesuai di atas kebenaran firman Tuhan, ada harga yang harus kita bayar Bapak. Ada harga yang harus kita bayar. Tidak bisa tidak Bapak. Tetapi kalau kita mau bayar harga itu, ada ganjarannya, ada upahnya. Apa itu? Perhatikan. Ketika kita menjaga kemurnian hati, kesungguhan hati kita di hadapan Allah. Tampilkan ayat kelima. Matius 5 ayat 8. Coba tampilkan ayat ini.
Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8. Supaya jelas ya Bapak Ibu. Kalau bisa kita lihat ayatnya kan lebih enak. Error komputernya? Berbahagialah orang yang suci hatinya. Tidak hanya berkat berbahagia. Ini bonus yang kita rasakan, makarios yang kita rasakan selama kita ada di dalam dunia. Ketika kita menjaga suci hati. Tapi ganjaran yang lain adalah akan melihat Allah. Amin. Ketika kita menjaga kemurnian hati, mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu, sekarang mungkin kita melihat Allah melalui iman. Kita melihat Allah dengan iman itu sama seperti kita mengalami sorga di bumi. Ya, kita merasakan melihat kehadiran Allah dengan mata iman kita. Kita sudah senang. Kita bisa menikmati hadirat Tuhan seperti sorga di bumi. Tetapi ayat ini mengatakan akan tiba saatnya kita akan benar-benar melihat Allah di sorga. Amin. Kita akan melihat, bertemu muka dengan muka. Tidak dengan cermin yang kabur lagi. Kita akan berjumpa dengan Dia. Dia aja menjadi sepenuhnya milik kita. Kita ada di dalam Dia. Kita menikmati pribadinya. Kita akan lihat secara real. Tapi dengan satu syarat Bapak Ibu. Bagi setiap orang yang menjaga kesucian hati. Mazmur 17 ayat 15 dikatakan demikian. Mazmur 17 ayat 15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu. Dan pada waktu aku bangun, aku gak akan menjadi puas dengan rupa. Pemazmur mengatakan, ketika memandang Tuhan, ada sebuah kepuasan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita dapat memandang Tuhan selama-lamanya. Di mana itu? Saat kita nanti akan jumpa di sorga. Tapi bagi orang yang suci hatinya, kebahagiaan untuk melihat Allah. Digarisbawahi Bapak Ibu, dijanjikan kepada orang-orang khusus. Ya, kepada mereka yang suci hatinya. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak seorang pun mampu melihat Allah tanpa menjaga kesucian hati. Saya merenungkan kebenaran firman ini, saya bilang Tuhan, berat ya. Memilih mengikut Yesus. Ada sesuatu yang harus kita bayar harga. Tidak mudah Bapak Ibu. Jujur-jujuran saja. Kita gak usah munafik. Tidak mudah. Secara daging tidak mudah kita menjaga kemurnian hati. Ketika kita menjaga kemurnian hati, itu artinya kita benar-benar berdiri dikelilingi oleh aturan-aturan firman Tuhan sekitar kita. Dan itu diperlukan kemauan yang keras dalam hidup kita. Diperlukan kita mau melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau kita katakan apa bisa? Kita masih hidup di dalam dunia. Kita masih hidup di dalam daging. Jawabannya tidak bisa. Kecuali kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Karena hanya Roh itu, Roh Allah yang memampukan hidup kita. Untuk kita berjalan di dalam segala kebenaran Tuhan. Minggu lalu Pendeta Christine mengangkat di Roma 12 ayat 1. Persembahan yang sejati adalah hidup kita. Karena Yesus telah berikan hidupnya bagi kita. Artinya hidup kita diberikan kepada Tuhan untuk kita melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan itu adalah persembahan yang sejati. Saya senang lagi kembali ke perjanjian lama. Sudah diangkat oleh Ibu Christine. Dalam perjanjian lama, persembahan yang dibawa kepada Tuhan harus kudus,
tidak bercacat, tidak bercela. Mengapa? Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Allah. Tanpa kemurnian hati kita tidak dapat melihat Allah. Hidup kudus artinya hari Minggu kemarin. Buka ya Bapak Ibu yang tidak mengikuti, yang tidak hadir. Di YouTube ada, di YouTube gereja. Bisa dibuka lagi, dinikmati lagi. Hidup kudus artinya tidak meniru tingkah laku dunia. Dunia ini penuh dengan hawa nafsu. Kemarin Pak Edi dalam persekutuan di rumah almarhum Bapak Martono menjelaskan. Dunia ini penuh dengan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu yang terjadi saat ini Bapak Ibu Saudara. Yang dapat merusak hati kita. Dan keinginan daging membawa kita kepada maut. Roma 8 jelas sekali Bapak. Keinginan Tuhan membawa kita kepada hidup dan damai sejahtera. Sekarang pilihan ada di tangan kita. Orang yang kudus pasti memiliki kesucian hati. Untuk memiliki hati yang suci, yang kudus, ada harga yang harus kita bayar. Apa itu? Ikut perintah Tuhan. Dan perintah itu akan sangat sakit bagi daging kita. Ikut Tuhan, pikul salib. Bagaimana rasa pikul salib? Saya mau jawab, menderita Bapak Ibu. Menderita bagi apa? Menderita bagi daging kita. Tapi roh kita semakin kuat ketika kita ikut Tuhan pikul salib. Itu dua hal yang bertentangan dengan hidup ini. Dan itu adalah pilihan Bapak Ibu. Bagaimana ketika kita mau berjalan pikul salib. Kita mau berjalan menurut kebenaran firman Tuhan. Tuhan katakan hidup kudus, kita ikuti perintah Tuhan, itu akan sakit bagi daging. Tetapi akan menguatkan roh kita. Tapi siapa yang berani bayar harga, menjaga kesucian hati, ganjarannya adalah kebahagiaan dan kita akan melihat Allah. Bukankah tujuan kita Bapak Ibu melihat Tuhan? Menjadi serupa dengan Allah. Pujian mengatakan seperti Yesus. Seperti Yesus yang kita ingini. Jangan mimpi Bapak Ibu. Kalau kita tidak berani menjaga kemurnian hati kita. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena dialah yang akan melihat Allah. Amin. Amin. Bapak Ibu, biarlah renungan singkat malam hari ini membuka mata hati kita kembali. Minta malam ini kerelaan hati untuk kita dapat dibentuk oleh firman Tuhan. Beri hidup ini untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan melayani Tuhan. Kalau kita berbicara pelayanan tidak harus ada di mimbar ini Bapak. Pelayanan kita 24 jam di luar gereja itu pelayanan yang benar-benar nyata di hadapan Tuhan. Bagaimana seorang suami mengasihi istri. Itu adalah pelayanan kepada Tuhan. Mengikuti perintah Tuhan. Karena Alkitab mengatakan, hai suami kasihilah istrimu. Dan standar kasihnya itu luar biasa para suami. Seperti Yesus mengasihi jemaatnya. Bentuk apa kasih Tuhan kepada jemaatnya? Rela mati. Bukankah ketika kita melakukan, kita mengasihi istri, para suami, kita sedang melayani Tuhan. Kita sedang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Istri, Alkitab mengatakan, hormati suami. Itu pelayanan kepada Tuhan yang sangat luar biasa. Anak-anak, hormat dengan orang tua. Mungkin pemikiran orang tua kuno. Karena zaman ini sudah maju. Tapi percayalah, yang kuno-kuno itu lebih top. Barang kuno itu mahal harganya, benar ya Bapak Ibu ya. Semakin antik, sekarang saya lihat itu, saya ingat ya ada sepeda motor Yamaha RX King gitu ya. Sekarang lagi dicari Bapak Ibu. Itu zaman-zaman saya SMA kalau bawa itu, waduh sultan ya. Keren sekali.
terus udah mulai punah karena itu motor dengan sistem 2 tak yang keluar asapnya pakai oli samping. Dulu terkenal kalau rampok itu bawanya RX King. Wah itu sepeda motor. Sekarang lagi dicari dan harganya mahal. Semakin antik, semakin kuno, semakin mahal harganya. Jadi para remaja, kalau orang tuamu kuno, wah berbahagialah, itu mahal tak ternilai harganya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, berikan hidup ini untuk melayani Tuhan. Ketika Bapak Ibu duduk mendengarkan firman Tuhan, ini sedang melayani Tuhan. Dalam bentuk apa? Kita sedang memberi hati untuk ditempa oleh firman Tuhan. Untuk dibentuk. Kalaupun firman itu keras, biar kita berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih sudah diingatkan. Mari Bapak Ibu berikan hidup ini untuk melayani Tuhan. Haleluya. 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 Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Dengan apa Bapak Ibu? Berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Berhiaskan kekudusan, berhiaskan hati yang murni, yang kudus, untuk kita dapat menikmati hadirat Allah. Surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kudus, kudus. Dia Allah yang kudus. Mari hampiri Tuhan dengan kekudusan. Minta malam ini oleh kuasa Roh Kudus kita disucikan, kita dikuduskan, kita dapat melihat hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus,